Oke. Oh, mau di-record? Udah? Ya, udah. Gue record nih, udah. Udah record? Oi. Oke. Shalom. 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 Selamat Paskah. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Nah, Paskah semuanya. ini sebelum kita mulai, gue pengen tahu nih. Yang benar itu adalah Happy Easter, Happy Passover sih? Happy Salma. Happy Kalau Five, gue daripada salah gue mah. Kenapa? Gila tuh mendingan Paskah. Daripada salah gue mendingan Selamat Paskah. Gue Indonesia, men. Waduh. Iya. Karena Selain lu- bahasa Inggris gue broken, mendingan Paskah aman. Paskah aman, Paskah aman, Paskah. Sarjana. Aduh. Ntar kalau salah, Ya. dibully. Iya. Nggak, soalnya kan bingung kan. Ada yang bilang Happy Easter, Happy Passover, tapi maknanya kan beda sebenarnya. Gimana? Ya. Nah, menurut Berat gua ya itu pertanyaannya ya. Jerry yang tahu. Silakan Jerry. Nggak yakin. sama aja lah. Itu masalah istilah aja lah. Sama Itu kan. bahasa ya. Iya, bahasa sapaan lah. Sapaan, Bahasa iya kan? apaan. Kenapa, Yang Cak? penting Kenapa, ada Cak? pastinya. Cak, suara lu. Suara gue kenapa? Nah, Jelek. Nah. Orang mau nyebutin apa? Tapi kan ngerti. Suara lu kurang, Cak. Makanya kan nggak nyanyi-nyanyi kan. Iya. Makanya aku nggak Indonesian Idol. Hey. Eca tuh bukan suaranya yang kurang. Jobnya Lu, kurang. Lumier. Lumier nih ya, ada personel Lumier di sini nih ya. Waduh. Wah. Kita panggilin basisnya gimana? Lo tau nggak, Lumiere itu lahir setelah Fortune. Waduh, Fortune. Tahu tuh Fortune. Lumier. Sama sahabat lo, bro. Alex Rinky. Ada Mama. Nah, berarti hey. berarti sama aja ya sekarang ya. Sama aja sih, itu Sama istilah. aja. Iya, Oke. kalau didebatin juga panjang, terus tetap ambigu. Betul. Jadi kayak itu. Untuk Ya. tayangan. Lain batin. Sebentar, maaf ya. Ambigu. Suara lu kecil banget ya. Suara Iya gue sih, kecil. suaranya kecil banget. Oke, tunggu Iya. bentar. Lu ngomong harus teriak kali, Cak. Hah? Jadi? Ada penampakan. Gitu, Cak. Iya, kenapa? Rapture ya, Cak. Nah, jadi kan sebenarnya kenapa gue nanya, sebenarnya ini gue nggak berencana untuk nanyain itu sih, tapi Selamat Paskah itu kan dulu awal-awal dari gue kecil bilangnya Happy Easter, tapi beberapa tahun yang lalu itu berubah, orang-orang ada beberapa yang Happy Passover. Ya. Tapi Passover itu kan sebenarnya untuk yang zaman dulu bangsa Israel ya, yang Ya. kalau nggak salah nih ya, kalau nggak salah Mhm. bener nggak sih? Jadi Passover itu dipakai untuk yang ini kan, yang tulah ke-10 ya, Yang di pintunya tulah dikasih ke-10 di ini pintunya. ya, kasih darah ya. Itu yang disebut Paskah, itu kan Paskah yang pertama kan, gitu. Nah, pertanyaan gue sebenarnya ada yang tahu nggak penyebutan Paskah itu dimulai dari kapan? Kalau kata orang-orang sih, Ya, kata orang-orang. waktu ini Ibu Yesus jahitin baju buat Yesus. Hah? Paskah. Waduh. Iya. Paskah. Paskah. Iya. Iya. Sus, Paskah, Seng. Ya, gitu. Aduh, lucu. Gue kaget loh. Gue udah berusaha menyimak dengan serius. Kenapa di... Gue juga
Tadi aku pengen dapat ilmu baru sebetulnya ternyata. Nah, Eca harus dengar. Waduh, Ca, lo udah nggak lucu. Ca, Nggak lucu ya. Tapi kita ketawa aja nggak apa-apa. Oh, iya, Kita ketawa iya, aja nggak lagi. Ya. Ca. Belum dengar ya? Halo, Ca. Ya. Nah, lu tahu tadi kita udah ngobrol gimana asal mulanya sejak kapan kata pasca itu muncul, dan tadi kita dapat ilmu baru dari Kak Yeri. Gimana Kak Yer? Iya, tahu nggak, jadi Cak? ini sih emang penting banget sih buat apalagi kita anak Tuhan kan tahu. Ya, Jadi itu dimulai dari waktu Ibu Yesus jahitin baju buat Yesus. Paskah, nah itu tuh akhirnya diambil dari situ. Paskah, pas Ibu, pasku nggak kegedean. Pas Ibu. Wah, bagus. Ibu ya. Aduh, ya. Lu tau nggak foto? Itu ya. Pengen nyela tapi kakak Diadopsi. ipar. Lu tau nggak foto Yesus yang pakai baju warna merah? Yang itu yang dijahit itu. Itu. Hah? Aduh, Wow. Ya. udah harusnya di pasca itu, berhentinya di situ. Harusnya dari situ aja. Gitu. Jadi kita pengen ngebahas tentang waktu Maria jahit. Nggak usah. Maksudnya itu bisa jadi pembahasan yang seru. Maksudnya itu siang, panas atau bagaimana? Kan nggak Panas itu. kah atau Nggak usah. dingin kah? Kayak Biasa aja. Nggak gitu usah. ya benar-benar. Nah, Kita mau ngobrol apa nih, Martin? ya. Udah ngapain aja yuk sama istri di rumah itu kita obrolin. Hey. 1 bulan banget nih kita. Ya ampun. Iya, corona nih gila nih ya. Iya deh. Jadi istri-istri gimana? Tapi seru lah. Gua ngelihat ini kan udah masuk 1 bulan berarti ya. 1 Ya. bulan karantina. Masuk 1 bulan gue ngelihat banyak konten-konten kreatif di sosial media ya. Ya. Tiba-tiba ada sitcom di Instagram, lucu-lucu banget menurut gue, sitcom keluarganya gitu. Ernest bikin sitcom keluarganya di Instagram. Oh iya, keluarga Terus habis Ernest. itu ada sketsa-sketsa pendek sama anak atau sama istri, itu lucu-lucu banget. Sama ini yang gue suka sih yang halu-halu itu tuh, yang halu. Telepon halu ya. Iya, Telepon halu. video halu itu lucu Sama banget. ada karyawan halu, karyawan potong rambut halu, dia potongin rumput gitu. Potong rambut lucu. Ada itu bro. Najwa lagi diwawancara di TV, rambutnya berantakan, terus dia bawa hair dryer gitu, dia dryer depan TV gitu. Aduh, lucu banget. Kalau Yeri nggak bisa tuh bro. Nggak bisa. Tapi gara-gara corona orang jadi semakin kreatif ya, maksudnya menghilangkan bosen. Cuman untungnya ngomong-ngomong halu, untung nggak ada pendeta halu ya. Wow. Anjing nih. Terus Wah. ada gambar ini apa stadion, terus dia gini tumpang tangan ya, stadion kan. Lama nih nggak tumpang tangan. Gitu ya. Iya, tiup-tiup. Keliling rumah bawa kantong persembahan. Keliling kantor persembahan. Iya. Untungnya Untungnya nggak ada. Gitu. Halus Mungkin suka Yeri bisa mulai, Yeri. dihalalkan. Tapi maksudnya harusnya itu kan bisa juga dibikin oleh para hamba-hamba Tuhan, bikin konseling halu kan ya. Hah? Iya, jadi iya. Konseling halu gimana ya? Macam-macam, macam-macam. Gimana konseling Konseling halu? halu itu gimana? Menghindari ngomong dengan gelas setiap hari gitu. Nah, kita mau ngomongin apa? Ini kan sebenarnya bertepatan sama Paskah sebetulnya nih. Iya. Emang tayangnya kapan? Tayangnya Setelah minggu Paskah. depan, udah nggak tepat dong. Kan syutingnya Kalau pas-pas. tayangnya 2 minggu, ya tayangnya 2 minggu lagi. Wah, bertepatan banget. Ya udah pasca tahun Di- depan.
Lebaran. Pas ketemu kan lama banget. Stok aja dulu dari sekarang. Sampai ada yang ngedit kan, belum ada yang ngedit. Tidak relate. Masa pas ke tahun depan masih karantina? Lu gila dong. Waduh, Jangan dong. Jangan dong. sampai dong. Nah, kita mau bahas tentang apa? Pasca. 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 Diulang. Jangan diulang lagi dong. Bebas. Karena ini juga bebas. pertama yang sekarang ini kan yang dirasakan ya udah pasti ya kalau untuk orang-orang Kristen tuh kebaktian Paskah udah enggak ya kan palingin cuma online semua udah Cari telur juga udah enggak ya. Udah nggak usah cari telur. Udah nggak ada ya, cari telur ya. Masih ada yang cari telur ya? Masih. Itu gimana sih telur, esensinya? Ada, bro. Iya, telur Esensinya tuh masih. apa sih? Ada. Nggak, maksudnya esensinya apa sih cari telur berkaitan sama Paskah? Ini beneran gue tanya ya, nggak satir ya. Gue pengen tahu aja gitu. Ada nggak esensinya? Aja. So, kalau misalnya sekolah minggu dulu, gue kan kalau misalnya Paskah, masih cuman ibadah gitu aja, maksudnya sama dengan hari-hari minggu kemarin-kemarin nih. Jadi dibikin kegiatan lah, Cari telur gitu. Iya. Makan kerupuk aja nggak mau gitu kan? Nah, gitu. itu 17-an kalau makan kerupuk. 17-an. Karena emang okay. untuk anak kecil lebih gampang disuruh cari telur daripada disuruh cari penghasilan gitu loh. Wow. Mind blowing. Itu bahasa yang luar biasa, bro. Wah. Baru Di lampu merah, ayo. Gila, itu. Tapi kan gak di Di lampu gereja merah dong. banyak loh. Anak kecil banyak loh. Mereka bisa mendapatkan penghasilan dari jual tisu. Iya, kan tapi Aduh, darah banget. Penghasilannya jual tisu ya. Lo mancingnya ke sana. tapi emang apa esensinya apa sih? Misalnya ya bener ya, esensinya apakah cuman ya Ya, kalau enggak, maksudnya kalau memang cuman sekedar seru-seruan doang, oh ya udah berarti kan sebetulnya Emang ada berarti masalah kalau misalnya itu cuma seru-seruan doang, Tin? nggak ada, berarti maksud gue kalau cuma seru-seruan doang kan bisa diganti ya. Kalau gereja kreatif Kalau orang nggak mau untuk ganti, kenapa lo maksa? Terserah orang. Oh iya, ini benar Gereja. contoh. Benar juga sih. Ini benar. Iya, Jadi kan? kita nggak cari telur, cari masalah. Iya, benar juga sih. dan harusnya di saat corona ini cari telur tuh udah nggak relevan. Harusnya cari vaksin gitu ya. Sama Anak masker. kecil disuruh cari vaksin, cari masker. Oh, cari masker lebih susah dari cari telur, bener juga. Iya. Itu kan harus relevan. Iya benar. Harus relevan dengan dunia. Jadi tidak terjawab nih ya. Pertanyaan kenapa harus cari telur tuh. Enggak. Nah, pokoknya buat seru-seruan. Kenapa Oke, harus siap. telur juga nggak tahu gue. Kenapa harus telur? Kan bukan hanya cari telur, ada hias telur juga. Masih kecil tuh lo hias telur juga. Iya. Nah, kenapa harus telur? Gue juga nggak tahu tuh. Apa mungkin karena sebuah kelahiran? Tapi masa telur sih? Paskah kan kematian, bro. Ya makanya. Iya. Paskah Jumat Agung Kenapa kan harus telur kematian. gitu? Kenapa harus telur? Gitu? Iya sih. Kenapa? Enggak, karena gini Telur kan mungkin. kelahiran. Karena kan kalau telur ya, lo bermain, lo Pembahasan lo apa mencari, telur? Iya, benar. Loh, Maksudnya bener. gini, ini menurut gua apalagi buat anak-anak, menurut gua yang paling cocok adalah telur. Karena setelah lo bermain dengan itu, lo bisa makan. Dan itu sehat, lo iya dong. Iya, Emang lo nggak pernah makan telur Paskahnya ya? Kok makan? Makan sih. Habis Iya dihias, kan? diketok Iya, sih, diketok. tetap dihancurin. Kan jadi nggak wasted gitu. Maksudnya bukan habis itu dibuang gitu. Enggak. Oh gitu ya. Nggak, sorry nih Cak, gue selama Kenapa lu ngomong, lu mau mencari arti Alkitabiahnya, ha? nggak Cak. Emang kenapa? Gue agak terganggu dengan ikat kepala lu kayak Smile Afi waktu itu ya. Ada finalis Afi satu namanya Smile suka pakai ikat kepala gitu, mirip Cak. Ya, Ya, gue pas tahu banget. Albert Fasdauer. Pas banget memang ini aku dieliminasi. Oh, Iya. enggak, mungkin kalau gue karena kenapa gue pengen bahas
ini juga nggak gue rencanakan, tapi kan inti dari channel kita juga kan membahas sesuatu yang nggak pernah mungkin ditanyain sama pendetanya gitu kan. Ya, tapi yang lebih sedikit ada bobotnya daripada telur Paskah boleh nggak? Maksud gue gini. Ini adalah Zoom yang paling tidak bermakna buat gua 40 menit ini. Kalau misalnya kita cuma ngebahas kegiatan cari telur di Paskah itu kenapa? Ya karena menurut gue nih, nah kan kita bahas keresahan nih. Kalau buat gue, enggak resah gua mau cari telur kek, mau cari kerupuk kek, gereja bikin ataupun juga keluarga ataupun siapapun gitu ya yang bikin di hari Paskah ini cari telur, gue tidak resah sama sekali. Tapi kalau gue sih jadi nangkep yang maksud sama Martin. Dan kenapa harus telur ayam? Kenapa nggak telur asin gitu? Kenapa telur puyuh gitu kan? Lu harus pikirin itu juga, Cak. Gini, kalau telur asin memang enaknya itu bukan dicari tapi dimakan sama rawon. Ya, telur asin. Dan telur asin itu nggak semua orang mungkin suka telur asin. Gue nggak suka telur asin. Nah, lu sendiri kan sukanya. Ini kan jadi perdebatan. Susah dong nyarinya telur puyuh kecil-kecil banget. Kalau gue sukanya telur yang dibubur tuh yang hitam tuh, namanya telur apa? Pitam. Telur pitan, yo. Pitan, iya. Nah ngomong, nggak ada bagian ini beneran kalau nggak ada yang penting kan pembahasannya soal telur kan. Nah, kalau itu kan culture itu. Culture. Nah, iya. Maksud gue kenapa gue bahas ini karena awalnya tidak begitu mengganggu ya, tapi sekarang makin lama makin kita bahas nih jadi mengganggu buat gue. Karena karena gini, kita dari sini aja kita kelihatan melakukan sesuatu ya basically cuma culture. Ngapain dilakukan kalau kayak gitu? Misalnya lo ngelakuin sesuatu karena culture, is it bad? Kalau menurut gua, akhirnya lu jadi autopilot, lu ngelakuin kayak gini, pas ujung-ujungnya lu berapa generasi karena lu lakukan ini di acara peringatan yang menurut gua penting, tapi melakukan sesuatu yang tidak penting dan itu dianggap sesuatu yang hilang kalau nggak dilakukan. Lu ngerti maksudnya nggak sih? Tapi itu kan menurut lo nggak penting. Tapi kan belum tentu buat anak-anak. Belum tentu buat anak-anak. Itu jadi masalahnya. Kalau lu dari kecil anak-anak penting buat mereka, lo sebetulnya itu esensinya aneh banget. Ngerti maksud gue? Oke, kita bisa gini. Gue punya culture nih. Gue punya culture di rumah gue. Kalau misalnya gue habis makan, ya sendoknya gue tutup, terus habis itu gue jajarin di atas piring. Itu culture. Nggak penting. Tapi waktu anak-anak gue ikut melakukan itu, nggak apa-apa dong. Kenapa itu menjadi keresahan orang? Itu kan culture yang... Ini nggak apple to apple sih menurut gue, karena... Sesimpel itu aja, maksud gue, sesimpel itu aja. Kenapa jadi lu yang rese gitu? Nah, biarin aja. Orang mau cari telur, kek. Orang mau ngapain, kek. Nggak ada urusan. Kalau lu nggak suka, lu nggak usah lakuin. Kecuali Paskahnya bertepatan sama Pileg yang dicari bukan telur tapi suara ya. Wow. Enggak, kalau gue punya pandangan gini. Tanpa disadari ya, lewat cerita yang lu tanya tadi. Kita punya kekristenan di Indonesia tuh western banget. Barat jadi, banget ya. Ke barat banget. Sama kayak Natal lah. Ada Sinterklas, ada sepatu-sepatuan Sinterklas. Yang which is sebenarnya positif negatif. Nah, dampak negatifnya kalau menurut gua adalah tanpa disadari kita juga membangun satu culture namanya culture niru. Jadi kekristenan kita banyak berkiblat banget. Jadi kita nggak ciptakan homemade menu sendiri. Ya misalnya kayak contoh 5-10 tahun lalu nggak ada istilah pastor. Pendeta kita tahunya. Iya, betul. Iya kan? Dulu ada istilah gini, kalau orang main musik aransemennya nggak kayak Hillsong, itu kayak nggak nyembah, gitu. Dulu kan orang pakai haleluya komplit. Nah di Barat itu katakanlah misalnya Amrik atau Aussie atau siapapun, sekarang berubah, genrenya berubah, musiknya lebih banyak ke loopingnya, terus tampilannya berubah. Dulu orang dasi, jazz, sekarang kaos, jenggotan biasa. Tapi ternyata apa yang berubah di sana tinggal tunggu waktu akan kesini juga.
kita punya kekristenan. Contoh, sekarang kalau kita ke pelayanan ke beberapa daerah, ke pelosok-pelosok daerah, katakanlah kabupaten atau kampung, beberapa gereja tetap ada lampu kelap-kelipnya, ininya. Kadang-kadang diskotik aja belum ada di situ. Tapi buat mereka, meniru itu menjadi sebuah hal yang penting dan menjadi esensi. Gitu. Ketika kita tidak mencapai sebuah standar. Nah, makanya akhirnya banyak orang nggak lagi memproduksi homemade. Gitu. Istilahnya menu rumahannya, identitas dirinya. Gitu. Dulu kan kita taunya pendeta, kemana-mana orang pakai batik lebih banyak dari jas secara culture. Jadi ini bukan surga neraka nih, bukan ini area abu-abu, which is tuh ada unsur seleranya, ada unsur hobinya, perspektifnya. Tapi yang harusnya jadi sebuah pemikiran penting, contoh gini, hampir semua orang, misalnya gue kelahiran 79. Gue masih ngobrol sama orang yang tua ya? Tua udah. Tua gue. Tapi gue ngobrol sama orang yang 10 tahun di bawah gue. Waktu gue tanya, lu belajar gambar apa sih pertama kali dari guru? Sama. 2 gunung. Matahari. Iya, betul. Nah, itu kan culture, itu budaya. Akhirnya apa? Kita nggak terbiasa dengan sesuatu yang baru. Makanya banyak orang ketika ada ketika orang mengeksplor originalnya, itu menjadi asing buat beberapa orang, sehingga jadi orang lebih suka sekarang seragam gitu loh, karena muncullah sebuah pemikiran kalau semuanya dilakukan dengan seragam, pasti hasil akan lebih baik dibanding tidak seragam. Nah, itu sebenarnya salah satu pemicu banyak banget orang nggak merdeka dalam menentukan identitasnya, cara nyembahnya, cara bangun hubungannya, cara ekspresinya sama Tuhan gitu. Nah, itu sih kalau menurut gua dari pembahasan telur itu. Betul. Itu ya sebenarnya itu sangat dikonklusikan dengan baik ya. Ya cuman ya itulah. Cuman lu ngerti maksud gue kan? Iya. Pertanyaannya itu gitu loh. Kalau misalkan ujung-ujungnya memang harus telur, ya nggak apa-apa. Nggak ada yang bilang harus loh. Ya ngerti, cuman lu ngerti sesuatu yang dijalankan itu punya implikasi juga. Kita sadar atau nggak sadar, kayak tadi Eri bilang, akhirnya orang lebih memilih untuk melakukan itu, gitu. Karena tidak melihat, tidak ada gantinya, atau memang kayaknya berasa, kalau Paskah harus ada ini. Meniru soalnya kan lebih gampang daripada bikin baru. Betul. Ya maksudnya jadi kayak Natal harus ada Sinterklas gitu loh, padahal nggak ada esensinya gitu. Nah kayak gitu-gitu. Apa juga ada Sinterklas? Ya nggak usah dibahas, Cak. Panjang lagi. Tadi telur, sekarang Sinterklas. Panas-panasin. Enggak, tapi ya sebenarnya topik menarik karena momen Paskah ini kan sebenarnya momen di mana kita bisa mendefinisi ulang kembali mana yang esensi, mana yang enggak, mana yang murni, mana yang enggak. Karena akhirnya semua akan terprovokasi dengan gamblang. Kita bisa melihat di momen ini untuk diri kita sendiri ya. Kita lagi oke apa enggak, kita lagi murni apa enggak, kita lagi benar-benar oke atau enggak gitu loh. Harusnya kayak misalkan anak kecil gitu ya, kalau kan dia harus paling gampang adalah dengan kegiatan kan, makanya Paskah gitu. Paskah itu kalau ditanya yang diingat apa sih Paskah? Oh, cari telur. Padahal tidak ada esensi sama kematian dan kebangkitan kan. Kalau misalkan cari paku misalkan, itu ada hubungannya. Gitu kan. Ketemu pakunya lalu tujukan ke tangan. Inilah rasanya Yesus. Gitu. Oh, itu akan lebih nancep, bener nggak? Nebar paku yang ada banyak di Priuk tuh. Nggak, tapi bener nggak kalau misalkan esensi lebih dapat seperti itu? Anak kecil waktu tanya, tadi di gereja apa kegiatannya? Oh, mencari paku. Bener. Kenapa? Karena Tuhan Yesus matinya di kayu salib dipaku kakinya gitu. Betul. Mana lihat tangannya? Dan gue menunggu konten lo pada saat anak lo jawab itu. Jadi di gereja ngapain? Oh, cari paku. Gue nunggu banget. Itu akan menjadi sangat menarik sekali pasti.
Hias paku, Cak. Hias paku aku, Dedi. Iya, aku. Habis itu aku cucuk. Oh iya, rasanya kayak gitu. Ya. Jadi misalkan dibagiin paku satu-satu kecil-kecil, terus ada gambar Yesus di situ. Ayo, tucuk kakinya. Cak, gitu. Nggak, itu kenapa lebih ke kegiatan nyantet ya? Bukan, maksud gue, kan kita membahas sesuatu, kita merayakan sesuatu sesuai dengan esensinya. Iya, gitu iya, loh. betul. Ya betul, Bener, menarik sih. Sebenarnya sih kalau ditarik lebih luas adalah apa yang dilakukan di gereja ini, terlepas dari pasca apapun yang dilakukan di gereja itu ada esensinya nggak? Maksudnya sekarang banyak yang ngomong bahwa Waduh, ini seru nih. Menurut lu apa yang lu lakukan di gereja yang gak ada esensinya? maksudnya gini, relevan atau enggak, punya esensi atau enggak, karena banyak juga hal-hal yang dilakukan di gereja memunculkan perdebatan dari berbagai sisi gitu loh. Seperti apa, Mang? Ya misalnya kayak kalau kita lihat di obrolan netizen gitu, kayak misalnya mancing Martin nih. Seperti apa? Berhasil. Misalnya gitu kayak, emang gereja kalau kebaktian anak muda tuh harus dengan lompat-lompat, dengan ada DJ mungkin nyanyiin lagu, walaupun nyanyi lagu rohani. Emang harus seperti itu yang dilakukan sama anak-anak muda zaman sekarang di gereja? Apakah biar sama relevan aja kayak dunia, tapi esensinya nggak dapet tentang penyembahan seperti apa dan lain-lain. Nah itu maksud gua gitu loh. Ini topik yang menarik juga untuk kita bahas gitu loh. Ya. Langsung diem semuanya, takut dipancing. Gimana kita? Kalau saya menurut gue sih, ya apa yang gereja lakukan itu bebas ya. Lo mau Tunggu, bebas. Karena bebas menurut gue. Karena itu kesepakatan bersama. Sama aja kalau misalnya gue tarik ke sektor yang paling kecil adalah keluarga gue. Semua yang gue lakukan sama istri gue sama anak-anak gue bebas, karena ya kesepakatan kita berempat gitu. Mau tiba-tiba gue melakukan hal yang aneh pun juga nggak apa-apa. Itu membuat anak gue ketawa-ketawa aja, itu membuat istri gue marah, tapi ya abis itu bisa diobrolin. Terus mungkin buat tetangga gue yang di sebelah itu kayak culture yang berbeda, harusnya jadi keluarga, kepala keluarga itu nggak kayak gitu. Itu bisa aja. Jadi gue mengambil keputusan untuk gue tidak peduli dengan tetangga gitu, karena ini adalah keluarga gue. Nah, jadi waktu masuk ke dalam ke gereja, ini adalah ranah privasi menurut gue. Ya. Ini ranah privasinya kita. Waktu kita bikin satu perkumpulan yang dikatakan gereja lah, let's say kita berlima. Ya ini buat kita berlima, ini ya very personal aja gitu. Nah yang salah adalah waktu ditaruh ke ruang publik, semua gereja-gereja melihat, terus habis itu memancing mereka yang kayak wah beda gitu. Padahal menurut gue mau di luar nih ya yang kita lakukan ini nggak ada esensinya, tapi cuman sebatas di mana ini cukup menyenangkan untuk dilakukan. Buat gue nggak apa-apa. Oke. Serius. Kalau menarik. Asal nggak yang tiba-tiba, asal yang dilakukan tidak berdosa ya, maksudnya yang kayak wah ya apalah gitu, aneh banget. Oke. Tapi kalaupun memang tidak ada esensinya, sebatas ini cuman membuat kayak happy ya, seru ya gitu. Buat kita berlima nih, buat gua nggak apa-apa. Oke. Gua ada. Gimana Bang? Lu mau lu dulu apa gua? Enggak. Marsi sama Yeri aja dulu. Marsi sama Yeri aja dulu. Ya. Lo nunggu ya. Nunggu gak? Jebakan ya. Bangnya kabur. Gimana? Kalau gua memang kita kalau gua yang Yeri bilang itu gara-gara kita meniru dan segala macam, jadinya kita menganggap kalau ada yang nggak niru juga sesuatu yang kayaknya dan aneh gitu, aneh, dan itu mulai bisa dijudge sama masing-masing. Padahal gua rasa gereja itu nggak harus sama juga, meskipun dia satu cabang, dia satu badan. Menurut gua kan ada tuh satu cabang semuanya sama gitu kan. Ya betul. Jadi karakternya beda-beda. Nah terus juga menurut gua bisa juga di satu rumah
dia memiliki karakter yang berbeda-beda juga sebetulnya, karena sesuai dengan kebutuhan keluarga yang tadi yang lo bilang, sesuai dengan kebutuhan. Jadi buat gua kalau gereja itu sebetulnya dia identitasnya tadi di tangan kiri, untuk dia jadi kaki kanan itu agak susah tuh bro, untuk dia maksa untuk jadi kaki kanan, gereja gitu kayak gitu, kita harus gitu. Padahal kebutuhan dari anak-anak orang-orangnya nggak seperti itu, sehingga dia berusaha meniru gereja yang lain, sehingga yang sebetulnya membuat mereka jadi salah ambil kail untuk jemaat supaya lebih banyak, ternyata pada kabur semua. Jadi memang buat gue emang nggak bisa disamain. Padahal jemaat nggak harus banyak ya. Nggak harus. Ya benar. Nggak harus banyak juga. Nggak harus banyak. Nggak harus banyak. Karena kalau misalnya disamain gitu, itu yang kadang membuat jadi nggak sehat sebetulnya kalau gue bilang. Dia berusaha meniru dengan melupakan identitas dia aslinya. Sehingga buat gereja sih, kalau lo jadi tangan kiri, ya tangan kiri aja. Terserah lo mau buat apa, mau pakai telur tadi kek, mau ngapain kek. Yang penting gereja lo happy. Yang penting gereja lo happy, anak-anaknya happy, ya oke aja. Dan menurut gua, meskipun ada yang nggak suka, ya nggak apa-apa. Dia juga berarti dia bukan tangan kiri, dia mungkin tangan kanan, jidat, gitu. Kalau dia keluar, ya nggak apa-apa juga, keluar aja. Mungkin ada tempat lain yang lebih bisa dia ikutin gitu. Nggak semuanya bisa datang ke tempat gua, karena ada yang norak nih terlalu berisik, nggak bisa gua, ya nggak apa-apa juga sebetulnya. Nggak harus disamain supaya ini yang zaman sekarang tuh yang kayak gini nih. Nah kalau lu udah dapat sesuatu yang menurut lo ini nih, kita nih seperti ini, jalanin aja. Kita nggak bisa nyenengin semua orang, tapi ya udah jalanin itu. Ya terserah anak-anak yang lain bisa terima atau enggak. Nah kadang kan kita selalu debat tuh. Sama seperti yang sekarang sedang terjadi, kan ada perdebatan tuh. Kira-kira, nah harusnya untuk generasi kita saat ini kita harus bisa menerima perbedaan itu sebetulnya. Metode sih bisa banyak banget metode. Mau cara lo ngerayain Paskah seperti apa, metode tuh banyak. Tapi sebetulnya ya buat gua ya lo harus benar-benar tahu kalau di rumah gua tuh seperti apa. Itu yang tadi Setuju gua. bilang. Setuju. Susah lah kalau misalnya udah ditaruh di publik gitu ya. Ya everyone's bad in someone's story sih. Pasti ada yang salah, pasti ada yang aneh, pasti ada yang membuat orang memancing orang untuk mencerca atau mencaci gitu. Jadi buat gua ya, jadi nggak perlu juga untuk kita apa ya, maksud gue ya keluarga gue ya biar gue aja yang nikmatin. Gue ada orang bertamu ya nggak apa-apa, lu bener-bener menyapa ataupun juga menerima tamu lu apa adanya ya. Waktu mereka jadinya sering bertamu ke tempat lu, ke rumah lu, iya bagus. Tapi kalau misalnya dia nggak datang lagi pun juga tidak apa-apa, karena gue berempat pun juga cukup buat gue gitu loh. Betul. Kalau betul. Kayer gimana Kayer? Ya, kalau gue gini, akhirnya kan, ya ibaratnya dalam tanda kutip, sebagai pemuka agama harus bisa memberi, mau nggak mau harus bisa memberikan sebuah definisi esensi ketika, apalagi ketika kericuhan muncul. Nah, akhirnya gue menemukan dari sudut pandang gue bahwa yang ketika orang membangun cara ibadah yang lebih baik, justru Tuhan membangun cara hidup yang lebih baik. Esensinya bukan di cara ibadah. Esensinya adalah cara hidup. Bagaimana kita jadi orang yang sama di rumah, sama di luar rumah. Kita nggak hidup dalam dua identitas. Gimana kita ngatur keuangan kita. Kita nerobos lampu merah apa enggak, buang sampah apa enggak. Jadi akhirnya cara ibadah nggak menjadi sebuah esensi penting, tapi nggak yang terpenting. Jadi mau kita pakai kidung jemaat, mau tepuk tangan, mau itu pakai spotlight, mau enggak, akhirnya orang nggak terprovokasi untuk membangun cara ibadah yang lebih baik. Tapi ini memang jadi itu yang gue bilang, budaya Western membombardir kekristenan Indonesia dengan mendorong untuk membangun cara ibadah yang lebih baik. Kita kan kenal istilah excellent service, ya kan, excellent service semuanya. Dan itu tidak salah. Tapi ini contoh ya, gue isi acara Paskah 2 tahun lalu di Medan, Brastagi, Okumene.
Jadi pemimpin pujiannya dari karismatik. Nah, tengah-tengah pujian penyembahan diberhentikan sama satu pendeta yang dari gereja tradisi. Karena apa? Karena ada penyembahan. Akhirnya mereka berantem. Jadi ibadah itu, jadi buat dua orang ini ibadah itu penting. Tapi ternyata buat Tuhan cara hidup lebih penting. Kita nggak negur, cara negur itu lebih penting dari esensi ibadah itu sendiri. Begitu. Nah makanya ketika kita bicara soal esensi, yang harus kita siapkan adalah hati kita. Ya. Untuk menerima ternyata esensinya berbeda dengan kita. Contoh, satu kali gue ngedoain orang datang ke gereja, terus ini dia belum pernah datang dan ngalamin hadirat Tuhan. Tahu nggak? Waktu dia ngalamin lawatan, tahu dia apa reaksi dia? Tahu dia teriak gini, anjing bangsat, enak banget nih, apaan nih? Padahal hadirat Tuhan. Kaget dong semua. Anjing, tai, anjing, enak banget nih, enak banget apaan? Sambil nangis, sambil sujud. Gila bangsa, Tuhan baik banget. Nah, waktu Asyar menggerubuni, gua inisiatif maju stop. Cuma itu bahasa yang dia ngerti. Gitu. Cuma itu dia cuma ngerti tai babi bangsat. Ya, gitu. Ya. Lalu nah, untuk beberapa Asyar mungkin taunya itu adalah kerasukan ya. Loh, bener nggak ini kalau gue maksudnya bukan bercanda maksudnya. Iya, betul. Tapi make sense. Iya. Itu juga makanya jangan orang kan ini doktrin sih. Orang menaruh esensi di cara ibadah. Gue juga pernah ngalamin. Satu kali retret, terus setelah retret gue pulang diteleponin sama orang tua peserta. Terus dia marah-marah. Kamu yang berbuat, kamu yang bertanggung jawab. Kayak lagu. Jadi dia dilawat Tuhan. Terus lagi asik-asiknya dilawat, nangis, nyanyi-nyanyi. Ya udah gue tinggal karena jam udah selesai. Terus gue balik lagi. Ternyata dikerubunin sama pendoa. Mulutnya lagi dipegang, dimasukin minyak, ditengking-tengking. Gue bilang, weh, tunggu. Karena dipikir tuh kerasukan setan. Padahal dilawat Roh Kudus. Karena mindset kita, kerasukan adalah ini adalah ini. Oke. Penyembahan hadirat adalah ini, dilawat Tuhan adalah ini. Nah makanya itu sebenarnya ada saat itu yang gue bilang, Western Christian tuh membombardir. Gue nggak menyalahkan, tapi itu yang contoh, misalnya gini, besar pasti benar. Itu kan, makanya banyak WL, ya seberapapun kita, kecil kayak dosa. Karena kita diajarkan kecil tuh nggak bener. Tanpa disadari. Besar, nah kalau kamu besar, kamu ngomong apa aja, pasti orang amin. Nah, kalau kecil kalau selalu kurang kayaknya ya. Iya, makanya esensi itu mengobrak-ngabrik cara berpikir paradigma kita. Betul. Jadi akhirnya apa? Orang mengejar kebesaran, bukan esensinya. Integritas, tingkah laku sama. Bagaimana kita memperlakukan di rumah, di luar sama. Integritas keuangan, integritas kesehatan, kejiwaan kita, gitu. Nah makanya Paskah akan dikembalikan semua. Nggak ada orang bisa, artinya gini, waktu Paskah semua ketidakberdayaan kita akan dimunculkan supaya kita kembali ke esensi. Itu sih kalau pandangan dari gua menyikapi apa yang terjadi. Wah, bagus. Anjing enak banget, gue shock gak lo? Iya betul. Tapi memang kita nggak bisa pungkiri ya. Gue setuju tadi Eca bilang ya misalnya ini adalah ranah privasi karena ini anggapannya kita sebagai keluarga. Tapi nggak bisa dipungkiri juga kalau waktu orang melihat gereja itu adalah tempat publik, bukan tempat privat, bukan private property, it's a public place. Waktu lo kebaktian itu adalah tempat publik. Itu gue setuju maksudnya lo. Gue tahu kita punya aturannya seperti ini gereja. Kalau misalkan lo nggak cocok sama aturan kayak gini sama culture seperti ini, lo bisa cari gereja lain yang lebih cocok. Itu gue ngerti. Cuman berarti kita juga nggak bisa menghindari atau istilahnya komplain sama orang yang ngomongin cara ibadah kita aneh gitu misalkan. Karena it's a public ini ranah publik sebetulnya gereja. Apalagi kalau kita misalkan udah dipublish secara online. Itu udah milik publik sebetulnya. Siapapun bisa untuk ngejudge, siapapun bisa. Ngerti maksud gue kan? Jadi sebagai kalau kita bisa lihat kita nih keluarga kita nih
kita udah willing untuk open up gitu loh ke orang. Oke, ya berarti kita juga harus bisa menerima kalau orang ngomong jelek tentang kita karena kita yang mengizinkan itu dan kita udah ya memang bebas sih jatuhnya, orang mau bilang apa, apalagi kalau misalnya sudah ditaruh di ya online lah dan ditaruh di ranah publik gitu. Cuman yang jadi yang gua nggak mau adalah waktu itu terjadi jadinya kita ngerasa bahwa ya tadi ya Yeri bilang gitu, kayak jadinya panik dan kita harus berubah gitu. Padahal kan harusnya enggak gitu. Kalau misalnya memang keluarga gue kayak begini ya begini gitu. Orang datang pun juga karena mereka suka dengan culture yang dibangun, ya kan, dengan kebiasaan yang ada gitu. Kalaupun memang keluarga ini nanti through times gitu ya 10 tahun ternyata kita berubah dikit yuk, kita gini yuk, atas kesepakatan sama-sama pun juga gue rasa nggak masalah gitu. Maksudnya nggak yang harus begitu-begitu terus juga, karena namanya manusia pasti ada bosannya gitu kan. Gitu. Jadi menurut gue dinamis banget, namanya keluarga tuh dinamis banget. Gue nggak suka menggambarkan gereja itu sebagai instansi yang kayaknya kaku banget gitu. Buat gue gereja itu harus dekat gitu. Ya keluarga. Gitu. Mau seberapa banyak di dalamnya ya keluarga gitu aja sih. Ini menarik nih karena setiap orang punya pandangan punya pandangan dan ekspektasi yang berbeda untuk gereja. Nah, kalau gereja misalnya gereja as in organisasi dan bangunan ya. Gue nggak ngomong kan ada yang bilang, oh gereja itu harusnya gue juga tahu kali kan istilah kita adalah gereja, tapi itu nggak perlu dibahas, itu bodoh gitu kalau kita berdebat di situ. Nah, yang gereja yang dimaksud ini sekarang adalah ya gereja organisasi dan bangunan. Nah, itu kan setiap orang punya persepsi dan pandangan dan ekspektasi. Pasti antara dua itu tuh problemnya. Persepsinya denominasi ini seperti ini, ekspektasinya seperti ini, denominasi yang lain pasti kayak gitu loh. Nah, itu akan jadi masalah waktu yang tadi waktu ada gabungan, ibadah gabungan dan melakukan yang bagi sebagian ini melakukan sesuatu yang buat sebagian lain itu loh jangan dilakukan karena kita tidak mempercayai ini. Ngerti nggak sih? Betul, itu dia. Nah, itu akan jadi masalah sebetulnya. Betul. Makanya kan gaya hidup akhirnya jadi lemnya. Bahwa bersama tidak harus sama. Itulah ininya. Isu yang jadi sangat pentingnya bagaimana kita. Makanya gini, waktu di dalam firman, satu ketika Yesus kasih perumpamaan. Ada lalang, ada gandum. Jadi waktu gandum tumbuh, tahu-tahu lalang muncul. Nah, refleks murid-muridnya pasti gini. Dia bilang, Tuhan, apakah kita perlu memisahkan nih? Kita males sama yang gini. Lalu Tuhan bilang, jangan, biarkan mereka tumbuh bersama. Itu value-nya, esensinya. Misalnya contoh, Tin, gue saksi Yehova, lo GPCC. Secara doktrinal, saksi Yehova punya langkah-langkah memenangkan orang karismatik. Orang karismatik juga punya langkah-langkah memenangkan orang saksi Yehova. Nah, itu jangan dikompromiin. Tapi bukan berarti kita nggak bisa futsal bareng, nonton bareng, ngopi bareng. Tapi tetap eksklusifnya tetap jadi kompromi. Nah, kita butuh Yesus buat itu tuh sebenarnya. Betul. Ini menarik banget. Nyambung sedikit dari yang Echa bilang. Karena kalau misalkan kita anggapannya walaupun di publik, tapi kita menganggap ini adalah suatu bangunan keluarga yang punya value yang sama lah, gitu kan. Nah, ada momen di mana kalau kita perkecil lagi, ada momen di mana lu menjaga supaya anak lu nggak main sama anak tetangga yang ngomongnya jorok. Ngerti nggak? Walaupun itu adalah sesuatu yang biasa buat dia ngomong jorok. Dia happy ketawa-tawa, wah bapak anjing pak, gitu kan. Anjing, tol, gitu kan. Nah, itu buat mereka biasa. Tapi kita nggak mau anak kita main sama mereka. Nah, ini yang akan kayak tadi lu bilang, belum tentu bisa futsal bareng. Bisa jadi bilang, jangan main sama anak. Gue nggak akan melakukan itu sih. Oh nggak akan, ya kan, again itu lu. Mungkin ada orang-orang yang nggak mau ngizinin anaknya main sama anak lu, ngerti nggak? Iya, mungkin aja. Kan mungkin kan, maksud gue, gitu loh. Nah, kalau gue mikirnya kayak tadi, ini menariknya adalah buat sebagian orang ini hanya perbedaan doktrin, perbedaan denominasi, tapi buat sebagian orang itu melihat oh ini sudah perbedaan value dan kepercayaan. Ya, betul.
sudah jadi sesat. Ya, itu dia Gue tanya sama lo. Kayak sertifikatnya dari mana? Nah, itu dia. Tadi gue pengen tanya itu tuh sebenarnya. Maksudnya orang yang bisa menilai itu punya sertifikat dari mana, bisa membedakan ini yang sesat, ini yang benar gitu. Kata kuncinya adalah yang sering diomongin di luar adalah Alkitabiah atau enggak gitu loh. Itu kan yang selalu menjadi patokan. Iya, betul. Nah, itu kan yang menjadi apa ya? Menjadi ya lu sesat nih, nggak ada tuh ibadah kayak gitu di Alkitab. Yesus nggak pengennya kayak gitu bla 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 bla. Nah itu ya itu gue ngerti sama kayak gini lah. Contoh gini, baptisan air, selam, baptisan percik. Iya kan? Ya. Itu kan seksi banget tuh untuk diperdebatkan. Ini contoh gue ya. Gue mungkin Ece tahu. Ini berapa waktu lalu. Gue dulu di GKRI, Abeng di GISI, Cita di GBI, nyokap Katolik, bokap GPIB. Tapi kita nggak gontok-gontokan di rumah. Nggak debat baptisan, nggak debat bahasa roh, dan sebagainya. Karena ada ranah ini, kedewasaan dan gaya hidup, bukan gaya ibadah yang jadi patokan harga matinya. Begitu. Jadi gaya hidupnya. Memang kayak, karena ini yang deket banget sama gue yang dari yang lo ngomong adalah kayak, contohnya deh, gue nggak tahu di kita berlima ini siapa yang punya pemikiran sama kayak gue. Kalau buat yang lu bilang tadi saksi Yehova, itu di otak gue yang ditanamkan dari dulu, saksi Yehova itu sesat. Betul. Loh, betul. Mormon, saksi Yehova, apalagi ya itu sesat gitu. Jangan dideketin gitu loh. Nah, terlepas dari kenapa jangan dideketinnya, apakah tiba-tiba gue langsung, oh iya gue percaya saksi Yehova. Pertama, gue juga nggak tahu secara dasar saksi Yehova itu perbedaan yang memang melenceng, yang dianggap sesat itu apa. Gue nggak pernah mempelajari secara detail. Terus Mormon juga nggak tahu. Nah kayak gitu. Cuma di otak gue kan udah, kalau lu punya aliran ini, ya berarti lu sesat. Bukan cuma perbedaan. Dan nggak boleh main bareng karena pasti bilangnya adalah pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Biasanya gitu. Ya kalau gue nggak tahu apa cuma gue doang. Kalian gimana? Iya, setuju sih. Dulu waktu lu dengernya apa? Dari kecil gue juga dikasih taunya hati-hati sama saksi Yehova gitu-gitulah. Ya sama sih, gue juga sama. Ya makanya kan kalau menurut gue ya itulah pentingnya, kayak misalnya kayak contoh gue lah. Kalau gue mau Mieko bergaul sama siapa nih, batasannya di mana gitu. Nah makanya kan di situ pentingnya standarisasi doktrinal yang dipegang sama masing-masing orang. Nah kalau pandangan gue sih, mau nggak mau kita nggak bisa eksklusif, maksudnya dengan alasan keimanan kita membuat satu klasik, kecuali gue kompromi gitu. Dan batasannya ada kok. Kalau gue nggak salah di Alkitab bilang gini, saling kamu yang rohani bantulah yang lemah sambil jaga diri sendiri, jangan sampai diri sendiri jatuh dalam pencobaan. Begitu. Tapi pada akhir itu yang buat kadang-kadang tanpa kita sadari culture eksklusif itu menjadi jangan bergaul sama yang gay, jangan bergaul sama yang lesbi, jangan bergaul yang pakai narkoba, jangan bergaul sama banci, jangan bergaul dengan muslim radikal dan sebagainya. Nah, tanpa disadari, gue percaya kok benih ilahi yang ada di dalam kita itu juga memprotek, tentu juga dengan hikmat, dalam artian nggak mencobai atau membiarkan anak ini. Nah, kalau gua ranah itu akan gua lebih banyak bukan menghindari yang di luar, tapi memperlengkapi si rumah gua sendiri ini untuk punya daya tahan yang kuat sama imun yang kuat gitu sih. Betul. Setuju. Ya. Setuju. Karena gua nggak bisa gitu ya, contoh yang paling dekat, taruhlah misalnya anak gua gitu, Dimi, gua nggak bisa bilang nggak boleh bergaul sama ini, boleh bergaul sama ini, karena itu hak dia mau bergaul sama siapapun gitu. Yang menjadi tanggung jawab gue adalah gue harus memastikan bahwa kemanapun dia pergi, dia menemukan boundaries-nya dengan aman menurut gue. Amannya itu, yaitu di gue. Tapi menemukan boundaries-nya mesti dia sendiri. Dia boleh ketemu siapa aja, dia boleh untuk explore kemana aja, tapi
tanggung jawab gue adalah menjaga dia, maksudnya memperlengkapi dia dari rumah supaya bahwa kemanapun dia cukup kuat untuk bilang tetap enggak sama narkoba gitu, tetap enggak sama hal-hal yang aneh, tanpa harus mendorong ataupun juga menjauhi orang-orangnya. Itu sih. Iya. Gue kayak dulu ya. Gue juga nggak ngerti kenapa gitu loh. Cuman lebih seakan-akan bergaul dengan orang yang kaum yang dianggap sesat itu lebih berbahaya dibandingin sama yang berbeda keyakinan gitu. Misalkan beda agama nggak apa-apa kita bergaul sama orang Muslim, orang Buddha, itu kayaknya masih lebih nggak apa-apa tuh gak lo dibandingin sama mungkin bener nggak sih? Mungkin nggak kalau gini. Mereka atau misalnya ya, gue pun juga dikasih tahu gitu. Jadi sama rata-rata dikasih tahu dah. Enggak, gue di otak gue. Pendeta gue yang dulu pun juga bilang bahwa wah nggak boleh sama ini, nggak boleh bergaul ini. Pasti selalu yang diselipin adalah karena gitu, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik, itu yang selalu ditekankan ke gue. Tapi gue sampai sekarang, akhirnya gitu ya, sekarang gue berpikir setelah kita ngebahas ini, gue berpikir kayaknya itu yang lebih gampang sebenarnya yang dilakukan untuk orang-orang melarang anaknya, ya, daripada ya, cara gampangnya ngejelasin. Cara gampangnya ya udah larang aja. Kalau dijelasin ribet gue pusing atau gimana cara jelasin gitu. Orang tua tuh cenderung males ngejelasin, mendingan udah larang aja dulu. Lebih gampang ya. Tapi tadi itu menarik banget sih yang lu bilang, Martin, kita kalau berteman dengan beda agama tuh lebih mudah daripada nyaman daripada lebih aman kayaknya gitu kan. Maksudnya sama orang tua kita juga nggak apa-apa gitu, nggak pernah diomongin kayak lu jangan berteman sama Buddha atau nggak mungkin. Awas ada saksi Yehova, jangan keluar rumah gitu. Bener nggak? Iya. Apa jadi nggak boleh keluar rumah? Enggak, lu juga pasti. Makanya, nggak maksud gue kan, tapi real kan, maksudnya. Ya benar. Rata-rata mengalami itu. Pertanyaannya kenapa? Dan pasti lu, kalau bisa lu kayak lu lagi melakukan satu perjalanan panjang gitu ke suatu daerah, terus lu capek, lu pasti orang lebih memaklumi lu istirahat di gereja di masjid daripada lu tiba-tiba istirahat di gerejanya saksi Yehova gitu loh. Lu masuk sana. Lu parah banget lu. Padahal istirahat doang. Tapi kalau di masjid, wah gila lu keren banget, lu toleransi banget lu. Enggak, ya itu menarik karena ada stigma juga, ya kan? Kayak dulu gue pernah punya pengalaman. Ini kawan gue, kawan baik gay. Satu ketika dia pengen berubah lah. Jadi gue oke lah ngobrol di mall gitu, lagi ngobrol seru-seru berdua. Tahu-tahu lewat orang gereja yang tahu dia tahu gue, gitu kan? Oke. Terus ngeliatin dari jauh, mata sinis. Gue kan seperti pengen ngejelasin, tapi kan terus dia ngeliat gue, terus dia nunduk-nunduk, senyum-senyum, terus dia geleng-geleng kepala, terus dia pergi. Lo gak lagi doain kan, sambil gandengan tangan gitu kan? Sambil gandengan tangan, Tuhan aku berdoa, lo gak gitu kan? Apalagi begitu. Akhirnya besoknya beredarlah kabar, gue juga gay, gitu. Lu lucu banget lagi. Gitu. Iya. Sama juga kayak tergantung lo ketemuannya di mana, Yer. Kalau lo ketemuannya di Olala Sarina, iya. Wow, disebut tuh. Enggak, gue atas ya, lantai 2. Di lapangan Banteng gue. Wah. Tapi kalau gue belajar dari nyokap gue sih, nyokap mertua gue, dia kan Katolik ya. Nah itu selama udah hampir setahun lebih, ada orang dari saksi Yehova terus datang ke rumah, bro. Terus datang ke rumah, dan nyokap gue selalu bukain pintu. Malah, ya gue juga salah juga sih. Nah, malah gue dan istri gue, kenapa diterima sih? Nanti kan dia akan gitu. Gue alamin juga. Kenapa diterima sih? Semua pasti. Belajar dari nyokap bilang, ya nggak apa-apa dong, kasihan mungkin dia lagi usaha untuk cari-cari jiwa, tapi kan mama nggak mau ikut juga. Mama udah bilang sama dia, gini loh, aku tuh nggak mau pindah loh. Tapi kalau kamu mau kesini juga nggak apa-apa. Tapi sama nyokap diterima. Keren banget. Kasih minum, kasih makan, kasih minum, kasih makan. Tapi nyokap gue tuh kayak, ini iman gue nggak akan berubah. Gitu. Jadi dia merasa gue kuat. Tapi yang dia tunjukin adalah bahasa kasih itu buat si anak ini. Udah itu dia tuh.
dia kasih Itu dia. minum, dia kasih makan. Nah, kayaknya yang perlu tuh ya, gue langsung belajar, iya ya, gue kok udah gampang banget ngejudge, gue udah gampang banget. Gue tuh kayak, Betul. ibaratnya kayak gue udah kayak begitu dekat, karena gue hamba Tuhan, gue udah gembala, gue udah begitu dekat banget, gue ngomong tentang pemuritan, gue ini adalah murid. Asik. Udah adalah Lu murid. seakan-akan kayak lu lagi underestimate sama imannya nyokap lu kan? Ya, itu dia. Makanya pas gue liat di situ, gue langsung inget jadi kayak waktu murid-murid Tuhan, bahkan murid-murid Tuhan sendiri, Tuhan Yesus, yang waktu ada orang kesurupan, terus ada orang lain yang mau tengking gitu ya, terus sama dia, mama mereka dicegah, jangan. Terus dia bilang sama Tuhan Yesus, Guru, aku melihat ada orang yang mau mengusir setan, tapi dia bukan dari golongan kami. Itu kan kesannya eksklusif gitu ya. Tapi Tuhan Yesus bilang, udah santai aja. Selama dia masih terus ngomong tentang namaku, berarti dia itu teman. Udah santai aja. Mau apapun metodenya, caranya, selama dia datang sama aku, berarti dia bukan musuh. Dia bilang begitu. Nah, di situ gue kayak, iya ya, gue ternyata selama ini gue ternyata termasuk murid-murid yang sudah saking merasa deket. Jadi gue gampang ngejudge orang, ini salah. Bahkan juga dari situ gue belajar ketika ada acara yang bareng-bareng bersama-sama gitu ya. Kan kadang suka kalau misalnya praise and worship-nya bukan dari pihak karismatik, kita suka ngerasa nggak ngangkat nih, harusnya nggak gini nih. Apa yang mau diangkat gitu kan, mau diangkat-angkat, bukan nggak ngangkat. Gue langsung bilang, bro, kalau kita mau jadi satu, kayaknya kita mulai bisa belajar untuk membuka hati, membuka ruang buat mereka dengan caranya mereka menyembah. Belum tentu waktu mereka menyembah dengan caranya, mereka nggak ketemu Tuhan, bro. Mungkin aja mereka ketemu Tuhan di situ dengan cara mereka. Mungkin waktu kita nyembah dengan cara kita, mereka bilang, aduh, gimana ya, susah nih, bingung kok. Nah, makanya kita mulai membuka hati kita, membuka ruang untuk mereka menggunakan metode masing-masing, membuka metode mereka, memakai metode mereka masing-masing, ya. Yang penting mereka meninggikan Tuhan, itu aja sih. Dan gue harus tetap pada iman gue harus yakin. Ini yang gue percayai dan gue akan jalani di sini. Terserah lo mau ngelakuin kayak gimana, yang penting lo tetap saudara gue, lo tetap teman gue, lo tetap ya teman main lah. Kita bisa ngopi. Gue setuju sama Gary bilang tuh. Gue sih ngeliat dari nyokap gue gitu. Oh, jadi gue belajar dari nyokap gue malah. Gitu. Yeah. Wow. Keren tuh. Keren. Benar. Dan tadi jadinya gue juga nangkap nggak penting metodenya apa selama itu emang masih dalam nama Yesus lah istilahnya. Kalau emang tujuannya ke sana, ya it's okay gitu, Jo. Betul. Iya. Tuhan Yesusnya santai, chill aja dia. Yeah. Udah nggak apa-apa, santai aja. Dia malah nggak marah-marah. Malah ada Tuhan Yesus pernah ditolak, muridnya malah bilang, apa perlu kami doakan supaya mereka sabar kecil atau apa tuh dibakar dan jatuh dalam, wah Tuhan Yesus udah nggak usah, santai. Atau Tuhan Yesus orangnya santai banget, yang dia tunjukkan justru bahasa kasih itu buat banyak orang. Oke. Meskipun Malah kita cenderung nyempitin jalan gitu untuk ketemu sama Tuhan. Betul. Ya, Itu benar tuh. Kita sendiri yang bikin itu kayak enggak mesti gini, enggak segini nih, lo lewatnya nih mesti persis, enggak juga. Beneran betul. Ya. Kita merasa kita paling tahu, padahal kita nggak maha tahu. Yang maha tahu itu cuma Tuhan. Jadi kita merasa paling benar, paling tahu, itu yang membuat kadang-kadang kita ngejudge orang, mikir orang salah, apalagi mencap mereka sesat gitu. Karena mau sesat, bukan terserah Tuhan lah, mereka mau bilang sesat. Tuhan mau bilang sesat kah? Tuhan mau masukin dia kemana kah? Terserah Tuhan. Kita nggak punya apa-apa. Kita cuma memberikan ajaran yang Tuhan kasih sebetulnya. Itu ya love itu. Love one and another. Love God and love people. That's all we have to do. Because we believe that God untung jauh will. Ya. Sorry. Gue jadi ikut meniru ke sana. Lo kalau deket gue tampar lo. Ini gue kasih pipi kiri nih. Bener ya, abis itu pipi kanan lo kasih. Tampar online. Iya. Jadi telur itu sebetulnya apa nih? Lagi dong. Apa lo? Perlu ya. Menarik banget. Menarik. Ya, cuman memang at the end yang kita nggak bisa ngejudge itu segala sesuatu itu di awal. Jadi ya, maksudnya gini, banyak orang yang kayak melakukan sesuatu dengan
dengan istilahnya dia ada justification ayat Kita itu. juga nggak bisa ngejudge itu di akhir Betul. juga, maksudnya kita nggak bisa ngejudge di Nah, awal ini yang dan di menarik. akhir gitu. Enggak, ini yang menarik. Bukan kita Ini yang yang menarik. ngejudge gitu. Ini yang menarik. Kan selalu kan gini, kita pasti dikasih hikmat dong. Dikasih Betul. hikmat lu untuk membedakan sesuatu. Ya. Yang Betul. paling Ya. yang paling mudah, bukan paling mudah, yang menggait-lainnya adalah lu ngejudge di akhirnya. Contohnya gimana? Lihat dari buahnya. Ya. Udah. Kalau misalkan Nggak, ada maksud gue gini, yang bilang gini. kalaupun memang itu jelek ya, misalnya nih ada teman baru, let's say, contoh lah ya, teman baru, terus kita bergaul, anaknya asik dan segala macem, terus habis itu kita main, terus pada akhirnya ternyata nih orang jahat gitu, misalnya keluarganya jahat gitu, terus habis itu gue juga nggak punya privilege untuk bilang ataupun juga menghakimi mereka mau di awal ataupun juga di akhir kan, karena pada dasarnya kalau gue nggak mentaro diri gue itu dapat menghakimi orang, mau apapun yang dia lakukan ya. Lu sadar nggak sadar, lu mau bilang lu setuju atau nggak setuju, kita semua nih menghakimi orang secara otomatis. Iya. Nggak bisa bilang gue nggak menghakimi orang, nggak bisa. Lu nggak bilang lu nggak menghakimi orang, keputusan lu bersikap, lu mau ngomong, lu nggak mau ngomong, lu mau jalan, lu nggak mau jalan, itu lu udah menghakimi orang. Setiap orang tuh menghakimi orang, tapi skalanya. Iya, mungkin dalam skala beda-beda. yang besar kali ya. Kalau misalnya dalam skala yang kecil, ya menurut gue manusiawi. Tapi untuk bilang dia sesat ataupun juga tidak gitu, kayaknya kalau gue sih nggak bisa. Patokannya itu di akhir ya. Gue nggak sejauh orang ini sesat atau enggak, tapi maksud gue adalah kenapa gue bawa ini, gue harus lihat dari akhirnya, dampaknya, karena kita bisa melihat sesuatu yang memang dari hasil. Don't judge dari intention itu bisa aja baik, tapi kalau misalkan resultnya evil, it's evil. Buahnya. Gue punya kesaksian itu dikit. Jadi dulu kan gue teman-teman aku mau bersaksi sebentar. Tepuk tangan. Udah giliran ya. Jadi kan dulu gue sebelum gue married tuh gue tinggal di satu tempat sama rame-rame anak-anak narkoba. Nah sekali gue lagi meeting nih kayak kita rame-rame ini gimana ngembangin ibadah dewasa muda. Nah di hari yang sama ada satu orang baru datang nih, jadi masih habis pakai sabu, habis nyimeng, jadi masih sementara kita meeting gitu, tahu-tahu dia datang nih, sempoyongan duduk di sebelah. Nah orang udah mulai parno kan. Terus kita lanjutin meeting, tahu-tahu dia bilang, bro, gue mau ngomong dong. Wah, dalam hati gue, ini yang ngomong orang pas sabu ya. Ya udah gue bilang sama yang lain, udah biarin nih ngomong. Habis itu kita lanjut lagi. Terus dia ngomong 15 menit, nggak berhenti, tentang strategi. Udah bro, lu pindahin hari Minggu, nanti ini begini. Wih, kaget gue. Nah, sementara dia ngomong nih, tahu-tahu kayak ada sesuatu di hati gue gini. Kalau Tuhan mau pakai dia yang mabok ini, Tuhan nggak perlu minta izin gue. Yang lebih rohani dari dia. Siapa gua? Terus akhirnya gua memutuskan keputusan gila. Ya udah gua ikutin. Dalam waktu sebulan ibadah itu bermultiplikasi gara-gara dia. Nah sejak itu gua nggak pernah nganggap remeh lagi orang dalam kondisi apapun. Itu membuka mata gua. Gua sangat berhati-hati menaruh sebuah judgment yang kuat. Even dia mabok, even dia siapapun gitu. Dan yang lu bilang tadi, Tin, yang paling sulit adalah menahan tidak menyimpulkan menjadi sebuah kesimpulan. Sama waktu gue dampingin teman-teman underground yang di daerah Jawa, Surabaya gitu. Jadi respon baliknya tuh, wah brutal dah. Mati aja lo sama mereka ke neraka, bla 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 bla. Setan lah, apalah begitu. Tapi itu yang kita butuh salib untuk menahan ego kita menyimpulkan. Gitu loh. Kan tuh nggak mudah karena kita sudah gitu kan, orang saksi Yehova pasti begini, orang Mormon pasti gini,
orang reform pasti gini, orang ini pasti gini. Sama lah kayak yang konten-konten lo buat di Cameo. Orang Batak gini, orang Ambon begini, stereotype langsung. Stereotype itu kan kayak stigma. Jadi kayaknya gue bersyukur banget pasca sama salib ini kayak menahan keliaran gue untuk menaruh kesimpulan itu. Gitu sih. Pengalaman gue nih. Saksiannya luar biasa sekali, saudara Yeri. Ya, makasih. Makasih ya. Kantong, kalau saya bisa mengalami, saudara juga bisa mengalami. Langsung dilanjutnya. Kita percaya bahwa Tuhan bekerja. Mari angkat tangan. Ya, kamu yang baju putih. Enggak perlu dong. Lanjutnya langsung saksian pujian. Wah, ya. Tapi gue setuju sih. Once waktu kebangkitan Yesus sudah kita maknai secara betul ya dalam hidup kita bawa kebangkitan Yesus. Waktu kita percaya sama kebangkitan Yesus, artinya Tuhan Yesus kan adalah Tuhan. Membuktikan bahwa waktu Tuhan Yesus bangkit, dia adalah Tuhan. Nah, waktu kita terima dia, kita tuh diangkat statusnya jadi anak-anaknya Tuhan. Itu yang penting, anak-anak Tuhan. Nah, gue percaya anak-anak lo, kalau anak-anak lo misalnya dorong adiknya jatuh, dia lakukan pelanggaran, statusnya tetap anak lo juga. Anak lo juga misalnya baretin mobil lo. Nah, dia melakukan kesalahan. Statusnya tetap anak lo juga. Lo nggak akan bisa bilang, lo bukan anak gue lagi, lo udah baretin mobil gue. Nah, kadang kita ini ngelakuin pelanggaran-pelanggaran, tapi pada intinya Tuhan tetap menganggap kita sebagai anaknya dia, dan dia paling tahu bagaimana membentuk dan memproses kita sebetulnya. Dan itu yang membuat kita nggak bisa memandang orang, lo harusnya gini, lo harusnya gitu. Nah, harusnya itu bagiannya Tuhan buat hidup mereka. Gue percaya Tuhan pasti sayang banget sama hidupnya mereka juga. Dari situ gue belajar untuk, walaupun gue kan ada beberapa yang lagi ibaratnya anak-anak lah yang lagi dibina gitu ya. Nah, once mereka gue kasih tahu mereka nggak mau nurut, kadang tuh ada tampil sesuatu, wah lu nggak mau nurut nih, gemes gitu. Tapi ternyata bukan urusan gue itu ternyata mau mereka nurut atau enggak. Karena gue pikir waktu mereka nggak mau nurut pun di tempat lain atau di dalam proses perjalanan hidupnya dia, Tuhan yang lebih ngerti bagaimana mendidik dan mengajar anak ini dengan caranya. Yes, setuju sih. Oke, gue cuma ambil bagian di situ untuk mendampingi di dalam hidupnya, tapi setiap proses itu bagiannya Tuhan. Perubahan juga, waduh udahlah. Yang penting gue percaya bahwa gue ada di situ aja sebagai jembatan untuk memberikan itu dia hidup gue, kasih gue buat mereka. Gue percaya kita semua anak waktu melakukan pelanggaran juga ya tetap anak, Tuhan tetap mengasihi waktu kita ada terima Yesus sih. Iya. Dan gue sih yakin bahwa Tuhan tuh selalu punya cara untuk apa ya? Untuk memilih anaknya dan memulihkan anaknya gitu loh. Milih anaknya mulia. Gitu. Yang menarik. Keren. Ya, karena yang menarik mungkin next-nya yang bisa dibahas ini yang jadi masih sampai sekarang jadi perdebatan, yaitu hal-hal apa aja yang bisa membuat kita kehilangan privilege itu. Iya, betul. Nah, ya, itu menarik tuh. Bisa atau tidak sih pertanyaannya, karena ini kan dasar doktrin banget. Ya kan, dan sampai sekarang belum ada kebulatan suara yang kalian bisa kehilangan privilege itu. Yesus mati akhirnya bukan buat kalian. Nah, misalkan atau memang jadi satu suara, Yesus mati itu udah buat semua orang. Kalau kamu udah jadi anaknya, nggak akan ada yang bisa membatalkan itu. Nah, itu belum ada satu kebulatan suara kalau menurut gue. Semua baru benar-benar kepercayaan pribadi semua. Setuju gue. Paling seru tuh next episode-nya supaya valid gitu ya untuk ngomongin ini, kita undang Yesusnya sekalian. Nggak bisa dong. Nggak akan ada perdebatan lagi. Minimal Paulus lah ya, minimal Paulus. Minimal Paulus. Pas itu terjadi kita sudah rapture tuh, ada rapture. Karena selama kita belum undang narasumbernya, gue rasa akan menjadi perdebatan terus. Ya itu kan hyper grace, low grace. Nah itu tuh. Hyper grace. Ya itu. Makanya Cak, aduh tuh. Coba ikutin ini perjalanan rohani ke neraka, Cak. Ada open trip-nya nggak? Ada roadshow-nya. Sumpah ada roadshow-nya. Ada roadshow-nya. Kalau lagi corona nggak bisa. Kalau gue sih pada dasarnya gini,
Gue pada dasar gini, gue nggak mau mempelajari yang tidak menjadi tujuan gue. Kalau gue gitu. Iya. Gue nggak mau. Gue nggak mau mempelajari apapun. Gitu ya. Bahkan gue nggak pengen study tour ke sana. Karena bukan itu tujuan akhir gue. Karena bukan ke sana kalau gue sih. Aduh. Tapi ya sebenarnya sih ya itu balik lagi bahwa kita juga nggak bisa, kesimpulan sih nggak bisa jangan ngejudge orang apapun caranya, yang penting emang tujuannya hatinya ya ke Tuhan, karena kita juga nggak pernah tahu siapa yang dipakai Tuhan, siapa yang dipilih Tuhan, cara Tuhan untuk mengubah hidup kita nggak pernah tahu. Jadi kita tuh nggak punya fungsi untuk ngejudge karena porsinya tuh di Tuhan gitu loh. Betul. Itu kan ranah perdebatan. Yes. Karena perdebatan yang sekarang juga kan, jadi menu yang disuguhkan ke anak-anak Tuhan adalah kebenaran yang dihasilkan dari ruang debat. Nah sebenarnya tuh nggak penting, karena makanya kalau buat gua dalam tanda kutip liar itu penting. Supaya apa? Supaya nggak dalam tanda kutip ya. Iya dalam tanda kutip, supaya nggak begitu beda dikit debat, begitu beda dikit debat. Setuju. Yang cukup sengit kan hari-hari ini. Kita tahulah opa-opa kita. Sampai satu kali muncul ini joke aja, joke dari gua aja. Masa gua harus belajar dari setan sih? Dengan satu tujuan, mereka nggak saling serang satu sama lain. Dengan visi yang sama, dengan tujuan yang sama. Mereka nggak saling serang supaya manusia jauh dari Tuhan. Kita menahan, makanya gue bilang esensinya adalah gaya hidup. Kita punya inner beauty, bukan cara ibadah kita. Menahan diri untuk nggak saling serang. Gue rasa setan nggak saling serang. Mereka sehati sevisi, bergandengan tangan untuk menjatuhkan kita ini. Iya betul. Dan untuk membuat gue rasa nggak ada dialognya setan itu sundal bolong yang lo kayaknya bolongnya nggak gitu deh, miring dikit boleh nggak? Gitu. kurang tengah lo, bolongnya tuh kurang tengah. Rambut lo bukan poninya gelap pinggir dong. Gelap pinggir. Ruang depan nggak ada. Itu makanya harapannya sebenarnya kan kita potong jalur nih lewat untuk kalangan sendiri ini bisa memfilter bahwa meskipun beda ekstrim pun, katakanlah yang paling serem pun, bahkan bukan dalam ranah kekristenan aja, kita punya kemampuan. Nah sebenarnya gini, yang tadi gue bilang, kenapa Tuhan nggak bilang lalang itu jauh? Karena dalam kita ada namanya benih ilahi, kodrat ilahi yang nggak mungkin rusak kalau kita hidup benar oleh pengaruh-pengaruh luar. Yang waktu kita sungguh-sungguh berakar dalam Tuhan, sehingga kita nggak perlu takut bersebelahan dengan perbedaan ekstrim yang ekstrim. Begitu, sehingga kita nggak perlu sibuk menyingkirkan. Ya inilah menu yang harusnya kita sama-sama nih bersuara untuk memfilter. Kalau betul. Bersama nggak harus sama. Betul. Nggak perlu debat. Ya, gue juga. Gitu. Kalau kata lagunya Kakak Bung Glenn kan, jadilah terang di tempat yang gelap kan. Oh iya betul. Jangan jadi garam di lautan. Betul. Jadi garam di lautan bikin pusing orang sebelah. Hah? Bikin pusing. Jadi garam di lautan itu bikin pusing orang sebelah. Bikin garu-garu kepala. Minta dipukul pantat leher tuh enggak. Seru. Oke. Udah situ aja gue rasa. Next episode-nya gimana? Narasumbernya mau Yesus. Jangan. Bartolomeus. Ini kan mumpung lagi kematian Yesus kan. Kenapa kita nggak ngobrol sama ibunya, sama keluarganya gitu loh. Bagaimana perasaan mereka gitu. Ada firasat nggak sebelum Yesus disalib? Lo gitu pikir loh. ini wartawan Indonesia? Ke tetangga-tetangganya. Gitu. Gimana dia sehari-hari? Gitu. Kemarin aja waktu bokapnya Bung Glenn di wawancara, bokapnya, Om ada firasat Kak? Ya nggak tahu. Kata bokapnya gitu. Nggak tahu. Bener lah itu. Kalau ada firasat lo pikir gue akan diam-diam aja? Pasti kan enggak dong. Pertanyaan template wartawan kan. Kadang-kadang ada wartawan tuh
Oke, Ya. sip kalau begitu. Wow. Thank you ya. Thank you Kakak Menarik. Marsha, Manopo. Makasih Kakak Yeri. Thank you. guys, UKS. Semua. Thank you. Thank you. Nextnya gimana kalau ya, emang kita kan Zoom juga kan bisa sampai 300 orang kan, maksudnya kalau misalnya mau dimaksimalin. Jadi kita mau, kalau misalnya kita mau undang beberapa yang memang pengen ngobrol bareng gitu, jadi ya gue rasa sih nggak masalah kan. Event, Kita, jadi ya acara Nggak online. masalah sih. Acara online ya. Ya kan? Acara online ya kita bikin ya. Iya. Iya, Jadi bisa. kayak konsel aja gitu, kayak konsel kan sama-sama dikuatin. Karena gue dari berapa nih? Ini 1 jam lebih aja gue nggak dapetin banyak banget gitu. Dan Menarik. iya sambil ngobrol pun juga banyak hal yang ternyata gue diingetin lagi yang dulu memang udah lama banget gue lupa gitu ya. Diingetin lagi gitu. Ini banyak juga banyak di pikiran gue nih yang gak gue keluarin, kalau nggak panjang lagi nih. Panjang. Boleh. Ini otak gue udah nanti simpan buat nanti. Ini seru nih. Kita set aja kali ya. Ya, mungkin nggak usah terlalu lebar dulu. Kita Ya. mulainya bisa di ring-ring sebelah kita dulu, Yes, yang betul. memang yang bisa, yang mau gitu, bareng-bareng. Terus habis itu baru ntar lebih lebar lagi, Boleh. Kita mulai dari yang kecil-kecil aja dulu. Iya. Oke. Adul. Hah? Kecil. Enggak, bukan kecil itu. Aduh. Apa itu? Aduh sih. Blok. Lo yang edit kan? Lo edit sendiri ya? Lu yang edit lah. Ini nggak diedit kayaknya gue rasa. Ya udah kalau gitu. Kita bakal atur waktu untuk bikin komsel kecil ya. Waduh. Betul. Siap. Maksudnya nggak bermaksud untuk gimana? Cuman pengen supaya ya sama-sama ya diskusi menguatkan aja kayak di komsel ya, benar. Iya betul. Tapi menurut gue tuh gini, Kemana? Menurut gua dia pergi. Emang enggak. Bagi Mas Dia malah mau cabut ya. Menurut dia ya cabut. Gue pukul pantat leher lu memang ya. Gue pukul pantat lu. Aku dapat nih kita nih. Karantina selesai nih. Lu yang gue datengin pertama. Sini lo kalau berani sekarang lo. Sekarang juga. Gak bisa. Mana iman lo? Katanya lo beriman. Gak bisa. Tidak boleh. Tidak boleh ya? Oh, iya. Udah, oke. Oke, kalau gitu. Thank you kan. Thank you. Oke, kalau gitu. Masih mau ngomong, Masih mau ngomong. Apa? Udah. Lapar. Dia mau pergi lagi abis ini. Betul. Oke, kalau gitu. Akhir kata kami semua ucapkan Tuhan Yesus Yesus memberkati semuanya.